Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mutmainnah, NIM 1904020084 dan teman saya Hesti NIM 19040276 yang akan menjelaskan cara menghitung PPh pasal 25 dan 26 serta pelaporan dan penyetoran PPh pasal 25 dan 26. Saya akan menjelaskan mengenai pemotongan pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 26, tarif pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 26, serta subjek pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 26. Nah, pemotongan pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 26. Pajak penghasilan pasal 25 atau PPh pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak mengingat pajak yang diterima harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak atau pribadi luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Subjek pemotongan pajak penghasilan pasal 25 artinya tidak ada pihak yang memotong atau pemungutnya, akan tetapi wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang melakukan usaha ini menyetor sendiri pajak penghasilan pasal 25-nya dan tidak bisa diwakilkan. Sedangkan subjek pemotongan pajak penghasilan pasal 26 dilakukan oleh badan usaha tetap, badan pemerintah, penyelenggara kegiatan, subjek pajak yang ada di dalam negeri, serta perwakilan perusahaan dari luar negeri lainnya yang biasanya melakukan pembayaran kepada para wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Kemudian tarif pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 26. Ada dua jenis pembayaran angsuran oleh wajib pajak orang pribadi. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau WPO-PPT, yaitu yang melakukan usaha penjualan barang baik grosir maupun eceran serta jasa dengan satu atau lebih tempat usaha. Pajak penghasilan pasal 26 dibagi OPPT sama dengan 0,75% dikali omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu atau WPO-PSPT, yaitu pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. Pajak penghasilan pasal 26 bagi OPSPT sama dengan penghasilan kena pajak atau PKP dikali tarif pajak penghasilan nomor 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan 12 bulan. Nah, untuk tarif pajak penghasilan pasal 26, tarif 20% dari penjualan bruto yang dikenakan atas yang pertama, dividen, bunga, kemudian royalti, insentif, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala, presmi swab dan transaksi lindung lainnya. Perolehan keuntungan dari penghapusan utang. Untuk tarif 20% dari laba bersih yang diharapkan dari yang pertama, pendapatan dari penjualan aset di Indonesia, kemudian premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Kemudian subjek pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 26. Subjek yang dikenakan pajak penghasilan pasal 25. Jenis pajak penghasilan pasal 25 dikenakan pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha seperti sebagai pedagang, pengecer, atau penyerahan jasa. Subjek yang dikenakan pajak penghasilan pasal 26 yakni seorang individu atau perusahaan sebagai wajib pajak luar negeri, yaitu pengoperasian usaha di Indonesia. Kedua, memperoleh penghasilan dari Indonesia. Nah, pengoperasian usaha di Indonesia, seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia, yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia
tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Kelas saya akan melanjutkan cara menghitung PPh pasal 25, yaitu rumus umum yang digunakan dalam menghitung PPh pasal 25 diatur dalam pasal 25 ayat 1 Undang-Undang PPh, yaitu besarnya angsuran pajak dalam tahunan pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak. Wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak yang lalu, dikurangi dengan yang pertama, pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 dan pasal 23, serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana yang diatur dalam pasal 22. Kemudian yang kedua, pajak penghasilan yang dibayar atau terutang dari luar negeri yang dapat dikreditkan sebagaimana yang diatur dalam pasal 24. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara menghitung PPh pasal 26. MRX merupakan karyawan asing dari negara yang tidak memiliki tax treaty dengan Indonesia dan baru bekerja kurang dari 183 hari. Pada bulan September 2019, ia akan menerima gaji sebesar US$2.200. Kurs Menteri Keuangan pada saat itu pemotongan adalah 14.072 untuk US$100. Maka perhitungan tarif PPh pasal 26 atas penghasilan MRX dapat dilihat dari sebagaimana penghasilan bruto gaji sebulan US$2.200 dikali 14.072 sama dengan 30.953.400. Kemudian yang kedua, PPh pasal 26 terutang adalah 20% dikali 30.958.400. Hasilnya sama dengan 6.191.680. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan penyetoran dan pelaporan PPh pasal 25. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 22 PJ 2008, dikatakan bahwa pembayaran harus dilakukan dengan membawa surat setoran pajak atau SPP atau dokumen lainnya. SPP dijadikan bukti penyetoran apabila telah divalidasi dengan nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN. Sedangkan batas waktu untuk menyampaikan SPT masa PPh pasal 25 adalah 20 hari setelah berakhirnya masa pajak. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan penyetoran dan pelaporan PPh pasal 26. PPh pasal 26 wajib disetorkan ke bank prepepsi atau kantor pos dengan menggunakan surat setoran pajak paling lambat tanggal 10 bulan takwin berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.